Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fadlir Rahman Baso selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit di kelas PTIKA Angkatan 21. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang program mata kuliah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Ayu Najibah dari kelompok 3 akan memoderatori teman-teman dari kelompok 1. Oke, langsung saja saya perkenalkan teman-teman dari kelompok 1. Ada Aprianti dengan NIM 210209500025. Kemudian ada Ardianto dengan NIM 210209500002. Kemudian ada Nur Suci Hairunisa dengan NIM 210209500003. Lalu ada Muhsyamil Syafar dengan NIM 210209500023. Lalu ada Rida Dalila dengan NIM 210209500024. Lalu ada Suci Rahmania dengan NIM 2102500001. Kemudian ada Wafik Nurasisa dengan NIM 210209500022. Lalu ada Nuriksan dengan NIM 1929042024. Lalu ada Syahrul Syafat dengan NIM 1829041021. Oke. Langsung saja untuk materinya teknik menghitung, saya persilakan kepada teman-teman kelompok 1 untuk menjelaskan. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian atas Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan membacakan materi mengenai aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Yang pertama adalah aturan perkalian. Aturan perkalian, jadi perkalian perulangan terjadi pada kegiatan saling bebas atau tidak saling lepas. Misalnya adalah pada saat kita melakukan tos dengan dua dadu, di mana peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya dadu kelima pada dadu kedua, sehingga munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Aturan perkalian tidak terjadi apabila terdapat dua kegiatan, misalnya A, cara dan kegiatan 2 terjadi secara sebanyak B cara, maka dua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak AB. Persamaan perkalian peluang pada kejadian A dan B yang saling bebas adalah dengan rumus P dalam kurung A dan B dalam kurung sama dengan P A dikali P dikali B, dan P sama dengan dalam kurung A B sama dengan P dikali dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Jika terdapat N unsur yang tersedia, K1 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur pertama, K2 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, K3 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun, dan seterusnya sampai Kn sama dengan banyak cara unsur ke N. Setelah objek N1 unsur sebelumnya tersusun, maka banyak cara untuk menyusun N unsur yang tersedia, yaitu K1 dikali K2 dikali K3 sampai dikali Kn. Dengan catatan, aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi, dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Terdapat contoh, yaitu untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B, dari kota A ke kota B. Melewati 4 jalur dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Dengan beberapa jalur budi dapat pergi dari kota A ke kota C. Jadi penyelesaian itu adalah kita gunakan aturan perkalian dengan jalur AB dan BC. Harus ditempuh semua, artinya ketiga jalur sekaligus dilewati untuk perjalanan dari kota A ke kota C. Total jalur adalah 4 dikali 3 sama dengan 12 jalur. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Wafik. Kepada saudara Wafik, saya persilahkan.
Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membawakan materi mengenai aturan penjumlahan dan contohnya. Yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Penjumlahan peluang terjadi pada kejadian saling lepas. Contoh kejadian pada saat kita melakukan toss dengan 2 koin. Dimisalkan akan muncul kejadian tepat satu pada gambar A atau bisa juga tepat 2. Jika ditulis secara matematis, dapat dimisalkan A itu merupakan himpunan yang memuat GA, AG, dan B itu merupakan himpunan yang memuat GG. Terlihat bahwa tidak ada satupun elemen A yang sama dengan elemen B. Aturan penjumlahan terjadi apabila terdapat 2 kegiatan. Misalkan kegiatan 1 terjadi sebanyak A cara dan kegiatan 2 terjadi sebanyak B cara. Maka 2 kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak A tambah B. Persamaan penjumlahan peluang pada 2 kejadian A dan B saling lepas adalah P dalam kurung A atau B itu sama dengan PA tambah PB tambah PB. P dalam kurung A gabung B itu sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Selanjutnya, jika terdapat N peristiwa yang saling lepas, K1 itu sama dengan banyak cara pada peristiwa pertama, K2 sama dengan banyak cara pada peristiwa kedua, dan K3 itu merupakan banyak cara pada peristiwa ketiga dan seterusnya sampai Kn. Itu banyaknya cara pada peristiwa Kn. Maka banyak cara untuk N buah peristiwa secara keseluruhan adalah K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Dan untuk catatan, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Selanjutnya ada contoh. Di rumah Wati terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Wati ingin bepergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Penyelesaian. Pada kasus ini, ada 3 pilihan kendaraan, yaitu sepeda, motor, dan mobil. Wati tidak mungkin menggunakan sekaligus ketiga jenis kendaraan tersebut, yang artinya Wati harus memilih salah satu kendaraan saja. Sehingga kita bisa menggunakan aturan penjumlahan pada kasus ini. Menentukan banyak cara menggunakan kendaraan yaitu dengan menambahkan 3, 2 itu sama dengan 7. Jadi ada 7 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan oleh Wati. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai gabungan. Jadi gabungan itu adalah aturan gabungan itu adalah gabungan antara aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, contohnya itu seperti setiap sistem komputer memiliki sebuah password yang panjang keterangannya itu 6 sampai 8. Nah, diketahui bahwa masing-masing karakter terdiri atas huruf atau angka. Berapa banyak password yang berbeda yang mungkin dibuat. Nah, jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, karena karakter masing-masing password terdiri atas huruf atau angka, di mana huruf itu ada 26 karakter dan angka itu ada 10 karakter. Huruf itu ada 26 karakter, yaitu A, B, C, D sampai Z, dan angka itu ada 10 karakter, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Nah, jadi karakter ini dijumlah yaitu 26 tambah 10. Jadi total karakter yang akan dipakai itu 36 karakter. Maka untuk menentukan password 6 atau password yang karakternya 6, yaitu 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36. Nah,
Jadi untuk password 6 itu hasilnya 36 pangkat 6. Kemudian password 7 atau yang memerlukan 7 karakter, yaitu 36 pangkat 7 sama tadi 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 sama dengan 36 pangkat 7. Dan untuk yang memerlukan password 8 karakter yaitu 36 pangkat 8, maka password yang berbeda yang mungkin dapat dibuat adalah sebanyak di sini kita pakai aturan penjumlahan. Nah, yaitu password tab ditambah password 7 ditambah password 8, yaitu 36 pangkat 6 ditambah 36 pangkat 7 ditambah 36 pangkat 8. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu aturan inklusi eksklusi. Aturan inklusi eksklusi biasanya digunakan ketika ada kemungkinan terjadi kesamaan pada kedua syarat, dan biasanya menggunakan kata atau. Prinsip inklusi eksklusi. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut yang dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Dengan demikian, N dalam kurung AB balas kurung sama dengan NA tambah NB dikurang NAB. Selanjutnya contoh. Kelas 10 terdiri dari 31 siswa. Sebanyak 15 siswa mengikuti kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA, dan 7 siswa tidak mengikuti kompetisi tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut adalah penyelesaian. Misalkan A menyatakan himpunan siswa yang mengikuti kompetisi matematika, sedangkan B kompetisi IPA, dan S himpunan semesta, maka dapat ditulis NS sama dengan 31, NA sama dengan 15, NB sama dengan 13, NAB C sama dengan 7. Berarti NAB sama dengan Y sama dengan NS dikurang NAB C sama dengan 31 dikurang 7 sama dengan 24. Dengan demikian NAB sama dengan NA ditambah NB dikurang NA gabungan B sama dengan 15 tambah 13 kurang 27 sama dengan 4. Jadi ada 4 siswa yang tidak mengikuti kedua kompetisi tersebut. Sekian, saya kembalikan ke teman saya. Pembagian. Misal, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan N cara jika ternyata untuk di setiap cara terdapat D penyelesaian yang hasilnya identik dengan D habis. Membagi N, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan N per D cara yang berbeda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan permutasi dan kombinasi. Permutasi yaitu pengaturan yang memperhatikan urutan dari objek-objek yang sedang diperhatikan. Adapun contohnya seperti juara, posisi, penempatan tempat duduk, posisi dalam permainan, dan sebagainya. Adapun rumusnya yaitu PNR sama dengan N faktorial per buka kurung N kurang N tutup kurung faktorial. Selanjutnya kombinasi yaitu pengaturan yang tidak memperhatikan urutan dari objek-objek yang diperhatikan. Adapun contohnya seperti peserta lomba, anggota kelas, dan sebagainya. Adapun rumusnya CNR sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Berikutnya ada faktorial, di mana N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali N kurang 3, dan seterusnya sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Adapun contohnya, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya, Muhammad Samir Sapar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan contoh soal permutasi. Jadi pada sebuah pertemuan khusus beranggotakan 6 fraksi, sebuah negara akan dipasang
lambang dari setiap fraksi. Berapa banyak cara untuk menyusun tiap lambang tersebut. Nah, jadi penyelesaiannya N sama dengan fraksi, di mana fraksinya ada 6, sehingga N sama dengan 6. Lalu P dalam kurung N, N adalah banyak cara untuk menyusun lambang, di mana P dalam kurung N, N sama dengan faktorial dari N, sehingga P dalam kurung N, N sama dengan 6 faktorial. Jadi 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 270. Lalu selanjutnya contoh soal kombinasi. Jika Luffy ingin membentuk sebuah tim pengintai berisi 4 orang dari keseluruhan anggota tim kapal, yaitu 10 orang, berapa banyak cara memilih anggota tim pengintai itu? Nah, jadi penyelesaiannya dari 10 orang yang akan diambil adalah 4. Nah, jadi banyak cara sama dengan 10 faktorial dibagi dalam kurung 10 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Lalu banyak cara sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial bagi 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu jadi banyak cara sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Jadi Luffy mempunyai 210 cara untuk menentukan anggota tim pengintainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan saya serahkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriksan, NIM 19294/2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan memiliki definisi banyaknya cara pengambilan n objek dari n jenis objek yang berbeda, yang setiap jenis objek dapat diambil hingga r kali. Rumus dari kombinasi pengulangan adalah C buka kurung n plus r dikurang 1, r tutup kurung sama dengan n plus r kurang 1 integral per r integral buka kurung n kurang 1 integral. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kombinasi dengan pengulangan. Di sini ada contoh soal dari materi kombinasi dengan pengulangan. Contohnya itu, misal terdapat 8 permen yang akan didistribusikan kepada 4 orang anak. Nah, tentukan banyak kemungkinan jika. Yang pertama itu kita akan cari jika tidak ada batasan apapun, dan yang kedua jika masing-masing anak mendapat minimal sebuah permen. Penyelesaian untuk soal pertama yaitu tidak ada batasan apapun. Nah, di sini diketahui R sama dengan 8 dan N sama dengan 4. Jadi rumusnya itu kombinasi kombinasi dalam kurung N tambah R dikurang 1R sama dengan 11 faktorial per 8 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 8 faktorial itu kita habis dibagi terus 11 kali 10 kali 9 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 990 per 6. Jadi hasilnya itu 165 cara. Jadi ada 165 cara yang tidak memiliki batasan apapun. Nah, untuk soal yang kedua itu jika masing-masing anak mendapat minimal sebuah permen. Nah, anggap setiap anak telah mendapat sebuah permen, maka persoalan ini sama saja dengan mencari banyaknya cara pendistribusian 4 buah permen yang tersisa kepada 4 orang anak.
Di sini diketahui R sama dengan 4 dan N sama dengan 4. Rumus yang sama, kombinasi dalam kurung N tambah R dikurang 1R sama dengan di sini 7 faktorial per 4 kali 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 faktorial habis dibagi, jadi hasilnya itu 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 210 per 6. Jadi hasilnya itu ada 35 cara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian atas penjelasan materinya. Saya simpulkan materi kali ini bisa dibilang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai adalah menghitung. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan masalah perhitungan. Sebagai contoh, misalkan nomor plat mobil di negara X terdiri atas 5 angka. Angka diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini pasti dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengetahuinya. Bahkan belum tentu menghasilkan hasil yang efisien. Dengan memahami materi ini, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah dan cepat. Maka dari itu, memahami materi teknik menghitung akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Oke, saya Nur Ain Najibah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.